Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzu warahmatullahi billahi wabarakatuh. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Amin. iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Al-A'raf 7481. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Dan ingatlah kalian ketika Dia menjadikan kalian para khalifah dari sesudah kaum Ad dan Dia menempatkan kalian di bumi itu. Kalian menjadikan dari tanah datarnya istana-istana dan kalian memahat gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah itu dan janganlah kalian berbuat aniaya di bumi sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Lagi dan ingatlah kalian. Dan ingatlah oleh kalian ketika kami menjadikan kalian seorang khalifah dari sesudah kaum Ad. Dia menempatkan kalian di bumi itu. Kalian menjadikan dari tanah datarnya menjadi
surau rumah, istana dan istana dan kalian memahat gunung gunung itu menjadi di rumah. kalian kita sombong dan janganlah kalian berbuat di bumi sebagai orang kerusakan. Berkata para pemuka, orang-orang yang mereka sombong dari kaumnya, bagi orang-orang yang mereka dianggap lemah, bagi orang yang dia beriman dari mereka, apakah kalian mengetahui sesungguhnya soleh? Ya, tapi ini yang ngomong orang kafir gitu. Sungguhnya soleh adalah orang yang diutus dari Tuhannya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dengan apa dia diutus, terus dengannya orang-orang yang beriman. Lagi berkata, sombong dari kaumnya bagi orang-orang yang mereka dianggap lemah dari siapa yang dia beriman dari mereka. Apakah kalian mengetahui sesungguhnya soleh orang yang diutus dari Tuhannya? Mereka berkata, sesungguhnya kami dari apa dengan apa yang dia diutus dengannya orang berkata orang-orang yang mereka sombong, sesungguhnya kami dengan yang kalian beriman dengannya orang-orang yang kafir. Lagi berkata orang-orang yang mereka sombong, sesungguhnya kami dengan yang kali beriman dengannya orang yang kafir. Maka mereka membunuh onta betina itu dan mereka menentang terhadap perintah Tuhan mereka dan mereka berkata, wahai Soleh, datangkanlah pada kami dengan apa yang engkau ancamkan pada kami jika engkau adalah orang yang diutus. Lagi maka mereka ya maka mereka membunuh unta itu dari perintah Tuhan mereka dan mereka berkata, wahai Soleh, datangkanlah pada kami apa yang engkau ancamkan pada kami jika engkau adalah dari orang-orang yang diutus. Maka menimpa mereka gempa itu, maka mereka menjadi dalam negeri mereka mayat-mayat yang bergelimpangan. Lagi maka menimpa mereka gempa itu, maka mereka menjadi pada negeri mereka mayat-mayat yang bergelimpangan.
maka dia berpaling dari mereka. Dan dia berkata, wahai kaumku, sungguh benar-benar aku telah menyampaikan pada kalian risalah Tuhanku. Dan aku telah menasehati bagi kalian. Akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang memberi nasihat. Lagi, maka dia dan dia berkata, wahai kaumku, sungguh benar-benar aku telah menyampaikan pada kalian risalah Tuhanku, dan aku telah nasihatkan bagi kalian. Akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Dan Nabi Lut ketika dia berkata pada kaumnya, apakah kalian mendatangi perbuatan keji yang tidak mendahului kalian dengannya dari seorang pun dari alam semesta? Dan Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, kalian mendatangi apa perbuatan yang tidak mendahului kalian seorang dari sesuatu pun dari alam semesta. Sesungguhnya kalian mendatangi para laki-laki itu dengan syahwat dari selain para wanita. Bahkan kalian kaum yang melampaui batas. Lagi sesungguhnya kalian mendatangi seorang laki-laki dengan syahwat dari selain wanita. Sungguh kalian batas yang melampaui. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita ulang lagi dari awal. Ini kelihatan? Dan ingatlah oleh kalian ketika kami datangkan pada kalian orang khalifah dari sesudah kaum Ad. Menempatkan dan dia menempatkan di bumi ini. Kalian menjadikan dari tanah datarnya menjadi rumah-rumah istana kusura dan kalian memahat gunung itu menjadi rumah-rumah, maka ingatlah oleh kalian nikmat Allah, dan janganlah kalian berbuat aniaya
wilayah di bumi itu ini sebagai orang-orang yang membuat membuat kerusakan. Terus berkata para pemuka orang-orang yang Mereka menyombongkan kaumnya Mereka sombong. orang yang mereka dianggap lemah dari bagi siapa yang dia beriman dari mereka. Apakah kalian mengetahui sesungguhnya soleh diutus utusan yang diutus orang yang diutus dari Tuhannya. mereka berkata, Sesungguhnya kami dengan apa yang diutus dengannya orang yang beriman. Berkata orang-orang yang mereka sombong, Menyombongkan diri kami dengan orang-orang yang kalian beriman dengan apa yang kalian beriman dengannya kebencian. orang kafir. Kalian beriman ya? dengannya. Ini ya, iya. Isi dengannya. Kalian beriman dengannya. Beriman dengannya kafirun orang yang kafir. maka Koru ada wawu kalian membunuh kalian benta betina dan mereka membangkang ya terhadap perintah Tuhan mereka dan mereka berkata, wahai soleh, katakanlah pada kami apa yang engkau ancamkan pada kami jika engkau adalah dari orang-orang yang maka orang-orang yang diutus maka menimpa pada mereka gempa itu, maka mereka menjadi jadilah mereka menjadi di negeri mereka orang-orang mayat-mayat yang bergelimpangan. maka dia meninggalkan mereka berpaling mereka dan berkata, kaumku sungguh benar-benar telah datang pada kalian di salah Tuhanku dan aku telah menasihatkan bagi kalian dan akan tetapi tidak orang-orang yang memberi menyukai dan Nabi Lut ketika dia berkata bagi kaumnya, apakah kalian mendatangi perbuatan kecil mengerjakan sebelum kalian dari seorang pun dari semesta alam terus sesungguhnya kalian telah datang mendatangi seorang laki-laki dengan syahwat dari selain wanita, bahkan kalian batas
yang melampaui. Kita cari kata-kata yang jamak khulafa, para. Kalau satu, Khalifah. khalifah. Kusur. Apa? Kusuron. Kusur. Kusur istana-istana. Istana-istana. Kalau satu, kosor. Kosor. Sholat di kosor. Itu artinya istana. Ya, ringkas. Ringkas. Jadi ringkas itu bisa istana. Ya, kenapa istana kok disebut ringkas? Jibal. Gunung-gunung. Gunung-gunung. Kalau satu, jabal. Buyut. Kalau satu, bait. Kalau rumahku, cahaya rumahku, nur baiti. Panggilannya Betty. Ala, nikmat-nikmat. Kalau satu, ili. Ili jamaknya ala. Iliyun. Mufsidin, orang-orang. Kalau satu, yang perempuan, mufsidah. Mukminun. Kalau satu, perempuan, kafirun. Kalau satu, perempuan, mursalin. Kalau satu, perempuan, mursalin. Yasimin. Kalau satu, perempuan, nasihin. Kalau satu, perempuan, alamin. Kalau satu, Anissa. Para Kalau perempuan. satu, imro'ah, mar'ah. Musrifun, orang-orang. Kalau satu, perempuan, musrifah. Ya, Ibu Siti musrifah. Itu Ibu Siti yang melampaui batas. Orang yang berlebih-lebihan atau orang yang boros. Gitu ya. Musrifun. Nah, itu kalau nama orang soalnya pakai shin. Musyrif. Kalau pakai shin, membimbing, memuliakan. Dari syarif itu ya. Kalau pakai sin, boros, melampaui batas, berlebih-lebihan. Kalau pakai shin, orang yang memuliakan, berarti membimbing. Ada apa? Muhadir, musyrif, dosen pembimbing. Bab 10, tambahannya hamzah, sin, dan ta. Kemarin sudah ini ya? Oh ya, tinggal kita baca ya. Ini kita baca sama-sama. Istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Istif'alan wa mustaf'alan. Mustaf'ilun. Istaf'il. La tastaf'il. Mustaf'alun. Istawfaro. Istawfaro yastawfiru. Istighfaron. Tafaron. Mustawfirun. Istawfir. Tastawfir. Mustawfarun. Istakbaro. Istakbaro yastakbiru. Istikbaron. Takbaron. Istakbir. La tastakbir. Mustakbarun. Istaqbala. Istaqbala. Takbilu. Takbalan. Istaqbilun. Istaqbil. Istaqbalun. Istahmada. Istahmada Istahmid. Istabdala. Istabdala
tabdilu, Nah, ini ngantuk. tabda, Huwa mustabdilun wa dzaka mustabdalun istabdil, mustabdil la tastabdil, mustabdalun, istaqdama, istaqdama, yastaqdimu, istiqdaman, taqdam, wa mustabdil wa dzaka mustabdamun istaqdim, la tastaqdim, mustaqdamun, mustaqdamun. Ini sebenarnya bukan Sahih Salim tapi sama ya, tidak apa ya. Bawa'a, apa artinya? Bawa'a, apa? Dia menempatkan. Bawa'a, dia menempatkan, jadi mekan. Fi'il apa? Mudhoreknya tempatkanlah. Jangan. Orang menempatkan. Ditempatkan. Penempatan. Tabwi. Tabwi'ah. Tabwi. Tatakhiduna, kalian Menjadikan. Akhiduna. kalian menjadikan fi'il apa? Madinya ittakhadha yattakhidu. Jadikanlah. Jangan. Orang menjadikan, dijadikan, penjadian. Ittikhadan. Mufsidin, isim apa? Madinya apa? Kalau madinya apa? Andaikan fasada, ketambahan alif, alif itu ada pada masdarnya, ini ya, mufasadan. Andaikan tasdid, fa'ala ada pada fa'ilnya, gitu ya. Nah ini tidak ada. Berarti apa? Madinya apa? Afsada. Mudhoreknya berbuatlah kerusakan. Jangan. Orang merusak, mufsid. Yang dirusak, pengerusakan. If Muftin. Ya. Dayufsidu ifsadan. Ifsad. Istakbaru, mereka fi'il Menyombong. apa? Sedang. Kan? Fi'il. Oh, bukan. Fi'il Mati. apa? Mati. Mudhari'. Madhi. Mudhoreknya sombonglah. Jangan sombong. Orang sombong disombongi. Kesombongan. Istikbar. Ustud'ifu, apa artinya? Bukan orang. Ada wawu. Di lemah. Fi'il apa? Kalau mudhari ada awalan. Ada pelak.
Ya, fi'il apa? Madi tapi pasif. Ya, di. Makanya depannya dodoma. Kalau menganggap lemah apa? Is. Ini kan dianggap lemah. Kalau diaktifkan, menganggap lemah. Istab'afa mudoreknya, anggaplah lemah. Is, jangan. Orang menganggap lemah. Dianggap lemah. Anggapan lemah. Istib. Ya. Mursal, apa artinya? Orang yang diutus. Isim apa? Madinya. Mudoreknya. Utuslah. Jangan. Orang mengutus. Diutus. Pengutusan. Irsal. Ini madinya ya. Ursila. Diutus. Fi'il tapi pasif. Kalau aktifnya arsala. Mu'minun artinya orang-orang. Fi'il isim apa? Madinya. Mudoreknya. Imanlah. Jangan. Orang iman. Diimani. Keimanan. Iman. Istakbaru. Tadi sudah ya. Sombong tadi sudah. Amantum juga sudah. Mursalin tadi sudah ya. Orang yang diutus. Si maf'ul. Ini ada ablautu. Aku. Fi'il apa? Mudoreknya. Sampaikanlah. Jangan. Orang menyampaikan. Disampaikan. Penyampaian. Iblau. Musrifun. Orang-orang. Isim apa? Madinya. Mudoreknya. Melampaui bataslah. Jangan. Orang melampaui batas. Yang di masdarnya israf. Ya, perbuatannya israf. Orangnya musrif. Itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sudah jelas semua. Gampang-gampang. Langsung kita pahami. Melanjutkan kemarin masih menceritakan kisahnya Nabi Soleh ya. Nabi Soleh Allah utus kepada kaum Samud gitu ya. Sebelumnya ada Nabi Hud kepada kaum Ad. Maka setelah kaum Ad itu dibinasakan, maka negeri mereka ditempati oleh kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud gitu ya. Gitu, jadi ditempati. Maka itu adalah nikmat dari Allah bahwa penduduk sebelumnya dibinasakan, terus Allah jadikan kalian sebagai penggantinya. Itu adalah nikmat. Maka nikmat itu yang diingatkan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya. Hei kaumku, ingatlah kalian ketika dia menjadikan kalian para khalifah, para pengganti sesudah kaum Ad. Gitu ya. Jadi kaum Ad Allah binasakan, kamu dijadikan oleh Allah sebagai penggantinya. Dan dia tempatkan kalian di bumi itu. Ya, bumi yang di bekas tempatnya orang kaum Ad itu, kalian bisa menjadikan dari tanah dadanya istana-istana, gitu ya. Jadi kusur itu dari kata kosor. Kosor itu sebetulnya ringkas. Tapi dalam bahasa Arab diartikan istana. Ya. Jadi kenapa istana kok dinamakan ringkas? Gitu ya. Ringkas itu artinya tidak banyak orang bisa membangun bangunan seperti itu. Jadi kalau ada ibu-ibu itu membuat rumah di kampungnya, ya di negerinya, tidak semua orang bisa membangun rumah seperti itu, maka rumah itu sudah bisa disebut
istana. Kalian memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Ya, itu masih ada sekarang sisa-sisanya ya. Di Saudi sekarang malah dijadikan tempat apa? Rekreasi ya. Tempat piknik. Padahal itu tempat yang dijauhi oleh Rasulullah. Sahabat-sahabat tidak boleh lewat di tempat itu karena itu bekas negeri yang dihancurkan. Sebagai rumah-rumah, ingatlah kalian nikmat-nikmat Allah itu. Kalian jangan berbuat dolim di bumi itu sebagai orang yang membuat kerusakan. Jadi strategi atau metode yang digunakan oleh para rasul dan para nabi untuk meningkatkan ketaatan mereka apa? Supaya tergerak hatinya, termotivasi untuk ikut kebenaran apa? Yaitu diingatkan nikmat, gitu ya. Gitu, diingatkan nikmat itu cara yang paling efektif. Jadi ketika orang diajak taat malas, diajak mencari ilmu malas, ibadah malas, maka ingatkan orang itu nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan supaya dia mensyukuri. Mensyukurnya dalam bentuk ketaatan. Gitu. Nanti kalau diingatkan nikmat-nikmat masih belum termotivasi, baru ancaman-ancaman gitu ya. Itu ancaman itu nomor 2. Gitu. Jangan kita itu sering-sering ngancam-ngancam saja, itu tambah bahaya, gitu ya. Bahayanya apa? Bahayanya nanti ketika orang itu sudah tidak takut diancam, bebal gitu, akhirnya tidak mempan sampai berani nantang-nantang. Saking biasanya diancam. Nah, itu ketika dia itu berani nantang, maka disitulah azab Allah itu sudah datang, yaitu berupa ketertutupan hati. Jadi yang pertama ditegaskan dulu, diingatkan nikmat-nikmat supaya orang termotivasi untuk mengikuti kebenaran, mengikuti ketaatan. Sehingga ketika dia melakukan ketaatan itu bukan karena melakukan kewajiban semata-mata, tapi karena apa? Karena mensyukuri nikmat Allah. Gitu. Jadi orang-orang kaumnya Nabi Soleh waktu itu sudah sangat makmur, ya, sangat makmur, sangat mewah hidupnya, sehingga mereka itu punya rumah di dataran tinggi dan punya rumah di dataran rendah. Gitu ya, tanah datarnya kamu buat istana-istana, gunung-gunung kamu pahat sebagai rumah. Kalau orang sekarang punya rumah di Surabaya, terus punya villa, ya, punya villa di mana? Di Batu, di Tretes misalnya gitu. Itu kehidupan mereka mewahnya sudah sampai seperti itu. Itu pada zaman siapa? Nabi Soleh. Itu kaum kaum Samud ya. Kaum Samud. Kemudian ketika didakwai sama Nabi Soleh berkata para tokoh-tokoh, para pemimpin, orang yang sombong-sombong dari kaumnya itu mengatakan kepada orang yang dianggap lemah. Siapa? Yaitu orang yang beriman, yang awal-awal iman itu memang sunnahnya para rasul, para nabi ya. Mulai Nabi Nuh itu sampai Nabi Muhammad, pengikut pertama itu orang-orang yang dianggap lemah, yang miskin-miskin, yang budak-budak, jadi begitu. Baru nanti ketika agama itu sudah jaya, sudah maju, baru yang tokoh mengikuti. Gitu ya. Makanya Abu Sofyan itu masuk Islamnya belakangan. Gitu ya. Yang awal-awal ya itu orang yang budak-budak. Lalu waktu itu sama. Orang yang sombong-sombong, tokoh itu bilang kepada para pengikutnya Nabi Soleh yang dianggap lemah itu, yaitu orang yang beriman, hei pengikutnya Soleh, kenapa kamu ikut Soleh? Apa kalian memang tahu bahwa Soleh itu orang yang diutus dari Tuhannya, gitu ya? Mana buktinya kalau dia seorang Rasul? Tapi mereka itu sudah mengantongi bukti. Buktinya apa? Ya onta itu, ya karena onta mereka lihat sendiri keluar dari batu. Jadi mustahil menurut akal, masa dari batu bisa keluar onta. Terus ketika diprovokasi begitu, maksudnya supaya kafir sama Nabi Soleh, karena mereka sudah punya iman yang kuat, mereka bilang apa? Terserah kamu bilang apa, sesungguhnya kami, ini terjemahnya dibalik ya, supaya gampang. Jadi gini, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman dengan apa yang dirisalahkan oleh Nabi Soleh itu. Maksudnya kami orang iman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Soleh. Terserah kalian bilang apa, iman kami tidak akan goyah. Gitu ya. Makanya iman yang kuat, iman yang sebenarnya tidak akan goyah karena apa? Hasutan, karena provokasi apapun. Gitu. Makanya adanya provokasi-provokasi dari orang kafir supaya orang itu murtad,
Berarti itu hakikatnya ujian dari Allah untuk menguji sampai di mana keimanan seseorang. Kalau memang sungguh-sungguh itu tidak akan terpengaruh, gitu ya. Tapi kalau sampai pengaruh ya berarti belum iman, gitu ya. Belum dapat hidayah. Mungkin kemarin mengikuti itu karena ada kepentingan-kepentingan pribadi atau tujuan-tujuan yang dilandasi oleh kepentingan hawa nafsu. Tapi kalau orang iman didasari hujah, argumentasi yang tak terbantahkan, iman seperti itu tidak akan bisa goyah karena provokasi apapun. Terus, maka ketika pengikutnya Nabi Soleh menyatakan iman, ya terserah kalian bilang apa, kami iman, maka dibalas sama yang tokoh-tokoh itu. Berkata orang-orang yang sombong, wahai pengikutnya Soleh, ini terjemahan juga dibalik ya, gimana? Sesungguhnya kami kafir pada apa yang kalian imani itu, gitu ya. Kami kafir, kami tidak percaya kepada apa yang kalian imani. Jadi kafir itu artinya ingkar, tidak percaya, kafir. Mereka yang mengaku kafir, saya mengkafiri apa yang kalian imani. Paham ya? Jadi kafir dari kata kafir itu menutup hati. Ya mereka ngaku, makanya kafir itu, tapi sekarang sudah jadi istilah, gitu ya. Istilah ada mukmin, ada kafir. Nah, yang iman namanya mukmin, yang tidak percaya namanya kafir. Tapi sekarang ada orang tidak percaya, tapi dikatakan kafir tidak mau, gitu. Jadi kafir itu ingkar, tidak percaya. Makanya sebetulnya mereka disalahkan itu bukan karena kekafirannya, bukan karena pengingkarannya, tapi karena apa? Kita pun boleh kafir, kita tuh boleh kafir. Kita kan kafir juga. Kita kafir apa enggak? Kafir ya. Kita mengkafiri ketuhanan Yesus, ya kan kita namanya ingkar, kita tidak percaya. Kita kafir kepada ketuhanan Bunda, lo kan kafir juga, ya gitu. Jadi sebetulnya yang disahkan itu bukan kekafirannya. Orang kafir kalau memang sesuatu itu tidak layak untuk diimani, harus dikafiri, gitu ya. Lalu terus yang disalahkan mereka itu apa? Karena mengkufuri sesuatu tanpa didasari hujah, ya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya orang itu imani yang dia tahu kebenaran, kufuri yang dia tahu tidak benar, itu orang mukmin. Kalau orang kafir, walaupun tahu benar tapi dikufuri, nah itu orang kafir. Naudzubillah min dzalik, biasanya karena dikuasai hawa nafsu. Maka mereka membunuh onta betina itu. Sebenarnya bukan mereka sih ya, cuma satu orang, karena yang lain itu tidak berani. Karena diancam oleh Nabi Soleh. Gitu ya, cuma ada di surah yang itu ada idim ba'asa ashkoha, bangkit orang yang paling celaka dari mereka. Yang lain tidak berani, dia berani. Namanya Kudar bin Salif, dia yang berani bunuh. Itu karena diiming-iming sama janda, kalau berani bunuh ontanya Nabi Soleh akan dikasih separuh harta, suruh menikahi salah satu dari putri-putrinya. Artinya dia itu pengangguran, terus nekat berani. Nah, tapi kenapa kok mereka, wong yang bunuh satu orang? Karena mereka menyetujui, gitu ya. Gitu, setuju itu makanya orang yang menyetujui suatu perbuatan itu dihukumi ikut melakukan, ikut menanggung dosa yang sama. Mungkin dosa kita itu ya, gitu. Jadi apa? Ar-ridho bil maksiati maksiatun, ar-ridho bil kufri kufurun. Meridhoi kemaksiatan ya maksiat, meridhoi kekufuran ya kekufuran. Maka dikatakan mereka membunuh onta betina itu dan mereka durhaka terhadap perintah Tuhan mereka. Begitu ontanya dibunuh mereka takut, ya takut karena diancam sama Nabi Soleh. Mereka tunggu-tunggu ada apa, ternyata tidak ada apa-apa. Ketika tidak ada apa-apa, maka mereka berbondong-bondong mendatangi rumahnya Nabi Soleh. Mereka bilang, hei Soleh, itu loh, onta kamu sudah saya bunuh. Katanya mau ada adab, mana? Tidak ada apa-apa. Mereka bilang, hei Soleh, datangkan pada kami tentang apa yang kamu ancamkan pada kami, kalau memang kamu termasuk di antara para rasul, gitu ya, orang yang diutus. Akhirnya Nabi Soleh menunggu 3 hari, dilihatkan ya. 3 hari lalu menimpa mereka gempa itu, gempa dahsyat, mereka hancur semua, maka mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di negeri mereka. Gara-gara sikap, bukan kekufuran, sikap apa? Menentang padahal dia tidak punya hujah yang menjadi
dasar penentangannya. Jadi kita itu silakan menentang, silakan kafir, asalkan punya hujah. Yang disalahkan mereka karena tidak punya hujah. Lalu terus menjelang negeri mereka dihancurkan itu, Nabi Soleh sudah meninggalkan mereka. Nah ini 79. Maka dia berpaling dari mereka. Dia siapa? Nabi Soleh. Berpaling itu artinya negeri ditinggalkan. Ya, tinggalkan sudah keluar dulu. Nah, kemudian di dalam perantuan, di dalam bepergiannya Nabi Soleh ketika meninggalkan itu, kedengaran juga dari jauh ya, suara dentuman, suara teriakan-teriakan, suara jeritan, ada getaran-getaran yang dirasakan. Maka beliau meratapi kondisi kaumnya yang mengenaskan begitu. Beliau mengatakan begini, wahai kaumku, sungguh aku telah sampaikan pada kalian risalah Tuhanku, aku telah nasihati kalian, tetapi kalian tidak suka kepada para pemberi nasihat, akhirnya kamu mengalami nasib seperti itu, seperti diratapi. Ya, makanya para rasul, para nabi itu semua sangat mencintai kaumnya, umatnya. Ketika kaumnya dibinasakan ya diratapi juga, gitu ya. Akhirnya tidak tega, tapi apa dikata, gitu ya. Beliau sudah menyampaikan risalah secara maksimal, terus mereka menyikapi begitu, terus ketimpa keadaan seperti itu. Ada yang mengatakan, Nabi Soleh mengatakan begini, ketika melihat mereka itu mati bergelimpangan. Gitu. Berarti ngomong sama orang yang mati, gitu ya. Lah kok ngomong sama orang yang mati, bagaimana? Apa orang mati bisa dengar? Bisa dengar, kita lihat ya. Ternyata ngomong sama orang yang mati itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Mana kalau keluar ini? Apa? Shift ya? Apa? Bagaimana? Ini. Oh ya. Oh ya. Jadi Nabi itu juga pernah ngomong pada orang yang sudah mati. Coba kita lihat. Mudah-mudahan ada. Oke. Oke. Mana? Ini ya. Ini ya. Share lagi. Ini. Mana share-nya? Ini. Kenapa Pak? Oh iya. Oh ini. Oh tadi itu tidak muncul di sana. Coba cari dulu, belum ketemu. Oh ternyata tidak ada. Nah ini. Jadi Rasulullah itu juga pernah ngomong-ngomong sama orang yang sudah meninggal. Ya, gitu. Itu Bukhari Muslim. Sesungguhnya Rasulullah lama zuhara ala ahli Badar. Ketika Rasulullah itu menang perang pada perang Badar, aku mahuna kasalasan, beliau tinggal tidak langsung pulang ya. Jadi beliau masih tinggal di sana 3 hari. Suma amaro birohilati fasyaddat ba'da salasin min akhiril lail. Kemudian beliau memerintahkan untuk didatangkan kendaraannya ya. Kemudian beliau membawanya pada sulusin min akhir, setelah berlalu sepertiga malam yang terakhir. Jadi malam-malam beliau naik kendaraannya,
rokibaha, terus beliau berjalan, kemudian waqafa alal kuleb. Ya, beliau berdiri di dekat sumur kuleb. Di sana ada sumur kuleb, itu Kulaibu Badrin. Sumur besar tapi sudah tidak keluar air. Terus digunakan tempat pembuang sampah. Lah kemudian mayat-mayatnya orang musyrik itu dibuang ke situ. Ya, dibuang di orang musyrik yang termasuk siapapun yang mati itu dimasukkan situ. Nah, maka ketika lewat itu kan di dalam sumur banyak bangkai-bangkainya mereka. Lalu oleh Nabi itu dipanggili semua. Ya Aba Jahl bin Hisham, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, wa ya Fulan, terus bin Fulan gitu ya. Tidak dipanggili nama-namanya. Wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apa kalian sudah mendapati janji Tuhan kalian kebenaran? Fa ini wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Aku mendapati apa yang Tuhanku janjikan padaku adalah suatu kebenaran karena kemenangan perang Badar itu ya. Beliau sudah membuktikan apa ancaman-ancaman Allah pada orang kafir apa sudah kamu rasakan. Pas beliau ngomong begitu sama orang mati tiba-tiba sahabat Umar itu lewat gitu ya. Kalau Umar ya Rasulullah ma takallama min aqwafin qad jayafu. Kenapa engkau bicara sama kaum yang sudah jadi bangkai gitu ya. Beliau mengatakan walladzi nafsi biyadih ma antum bi aslama lima akul walakin la yujibun gitu ya. Demi zat yang menguasai diriku, kalian itu tidak lebih tajam pendengarannya terhadap apa yang aku katakan ini daripada mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Jadi orang mati itu sebetulnya mendengar. Ini kembali langsung ke mana sini ya? Gila. Gitu ya. Top. Ini. Share. Jadi gitu. Jadi ada yang mengatakan Nabi Soleh tadi ya. Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, yaitu dalam kondisi sudah mati. Kenapa kok ngomong sama orang mati? Karena sebetulnya orang mati itu justru punya penginderaan yang lebih tajam daripada orang yang masih hidup. Makanya ngomong-ngomong sama orang mati itu sunnah. Gitu ya. Nah, sunnah tadi dicontohkan sama Nabi. Nah, termasuk kalau lewat kuburan kita kan disunahkan hukum terus sama ngomong-ngomong ya. Ngomong ya assalamualaikum ya al-kubur apa? Antum salafun lana wa inna insyaallahu bikum lahikun ya. Kamu mendahului kami, insya Allah kita akan menyusul kalian. Itu kan ngomong-ngomong gitu ya. Ngomong-ngomong. Itu maka sudah ya. Terus diratapi sama Nabi Soleh. Kemudian setelah kisah Nabi Soleh ganti kisah Nabi berikutnya yaitu Nabi Lut. Dan sebutlah tentang kisah Nabi Lut. Yaitu ketika dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian mendatangi perbuatan keji homoseksual? Ya, maksudnya dulu-dulu tidak ada perilaku seperti itu dari seorang pun dari alam semesta. Makanya Sadom, makanya perilaku begitu disebut sodomi karena yang pertama mencontohkan itu mereka. Sesungguhnya kalian tuh mendatangi laki-laki dengan syahwat. Selain para perempuan, kalian itu melampaui batas. Wong dikasih pasangan laki-laki sama perempuan, lah kok tambah tertarik sama sesama laki-laki. Gitu. Makanya di dalam Islam diatur aurat itu bukan hanya lawan jenis gitu ya, tapi juga sejenis. Makanya laki-laki sama laki-laki mandi sama-sama telanjang gitu ya, itu hukumnya haram. Atau tidur satu selimut dalam kondisi pakaian tidak sempurna, ya ada, itu juga hukumnya haram. Ya, dikhawatirkan nanti ada apa? Setan yang lewat gitu ya, tiba-tiba itu bahaya. Dan itu ternyata ada, kan fakta ada dulu orang itu laki-laki senang dengan laki-laki. Sekarang juga banyak orang seperti itu. Jadi gitu. Itu LGBT-nya gitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Ya.
Kenapa? Berdekatan, bukan berdekatan. Kalau tadi karena dikatakan mengganti kaum sebelumnya itu berarti sama, gitu ya. Tapi tidak semua sama. Seperti kaum Nabi Lot itu sekarang kan menjadi dasar laut mati. Itu di mana? Itu kalau Nabi Soleh tadi kan di Saudi sekarang ya. Ada Madain Soleh itu yang ada bukit-bukit di Pahat seperti istana-istana ungu itu di sana. Kalau itu sekarang di dasar lautan mati, berarti berdekatan, bukan sama, tapi ada juga yang sama tadi ya. Kalau Allah jadikan kalian pengganti kaum sebelum itu berarti sama. Itu yang ulang. Tapi Nabi Lot tidak sama. Jadi berdekatan. Gitu. Ada sedikit pertanyaan Ustadz. Ya, Nggih. Hmm, semua sebetulnya di negeri-negeri yang dihancurkan itu Nabi tidak mau lewat. Oke. Ada lagi? ya Ustadz, Tidak ada ya? sedikit ini Oh, ada, monggo. ada Ustadz. Nggih, monggo. Nggih. Pada kesimpulan Ya. Oh, ada. nomor 2 itu tentang membuat rumah yang bagus. Disebutkan adalah dibolehkan di dalam agama asalkan seseorang tersebut sudah menunaikan kewajiban menyangkut kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut. Ini maknanya bagaimana Ustadz? Apakah atau penjelasannya bagaimana Ustadz? Halo? Halo? Halo Ustadz? Kok enggak dengar ya? Sudah dengar? Halo, sudah dengar. Halo. Halo? Halo. Inggih. Ya, sudah dengar? Sekarang sudah dengar Ustadz. Oh ya. Itu Iya betul. kesimpulan yang nomor 2 Ustadz. Nomor 2. Jadi tadi Inggih. di ayatnya Allah konteksnya itu Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan pada mereka supaya mereka syukuri. Nikmat apa? Yaitu bisa menjadikan tanah datar istana-istana, tanah apa di gunung jadi rumah. Itu Allah ingatkan sebagai nikmat dan tidak disalahkan oleh Allah. Ya, tidak apa-apa itu Inggih. kalian nikmati. Memang itu nikmat, tapi yang penting imanlah kepada Allah, ikutilah kebenaran. Jadi ketika mereka membuat rumah yang begitu itu tidak disalahkan oleh Allah. Kesalahannya bukan di situ, berarti boleh, gitu ya. Andaikan itu tidak boleh, sikap seperti itu akan disalahkan oleh Allah yang bisa menjadi sebab turunnya azab kepada mereka, tapi bukan karena itu. Paham ya? Jadi boleh. Gitu. Kalau kalau sekarang gitu Ustadz ya, berarti Ya, kan kalau banyak. mau membangun rumah atau memperbaiki rumah itu diniati karena mensyukuri nikmat Allah. Begitu Ustadz ya. Ya, boleh saja. Sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah. Niat mensyukuri nikmat. Memang Inggih. sebetulnya kalau ada orang punya uang banyak gitu ya, terus rumahnya jelek gitu ya malah tidak baik gitu ya. Kenapa? Berarti tidak menampakkan nikmat yang Allah berikan. Niat mensyukuri nikmat. Asalkan kewajiban menyangkut hartanya sudah dikeluarkan. Itu. Iya. Itu. Tapi mungkin ya tidak semua orang sudah tahu tentang hal ini Ustadz ya. Jadi bangun rumah ya bangun rumah karena kepengen rumahnya bagus, paling ya begitu saja, tidak
atau belum menyadari bahwa sesungguhnya harus ada niat bahwa itu mensyukuri nikmat Allah. Ya, Apa ya, begitu Ustaz nggih? ya. Hmm, Tidak untuk pamer ya, kalau pamer ya haram ya. Gitu. Jadi yang nggih, nggih. andaikan haram itu bukan bangunnya, tapi niatnya. Nggih Ustaz, matur nuwun. Oke, sami-sami. Itu dulu yang disampaikan, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidup sama-sama. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la la ilaha illa ilaha anta illa astaghfiruka wa atubu ilaik. subhana Subhana rabbika rabbika rabbil izzati amma yasifun yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.